Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak dan Ibu Guru hebat. Bertemu lagi dengan saya, Dian Hairani dari SMP Hikmah Teladan Kota Bandung. Pada video ini, saya akan memaparkan diseminasi budaya positif. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih lemes selamat paginya. Selamat pagi. Oke, kalau saya bilang selamat pagi, teman-teman tolong bilang selamat pagi, pagi 3 kali sambil mengepalkan tangan ya. Oke, siap? Selamat pagi. Pagi. Ya, terima kasih sudah bersemangat ya pagi ini untuk menemani saya di sini. Ya. Teman-teman, saya di sini akan mendiseminasikan atau mensosialisasikan apa yang sudah saya peroleh dari pelatihan guru penggerak ya yang saya ikuti sudah hampir 2 bulan ini ya. Nah, di layar sudah ada mengenai budaya positif ya. Nah, untuk budaya positif ini menurut teman-teman apa sih? Ada yang tahu nggak? Kira-kira budaya positif itu apa sih? Mungkin ada yang mau mencoba menjawab, budaya positif itu apa sih? Bapak dan Ibu mungkin, dari Bapak dan Ibu guru? Iya? Mau menjawab itu ya? Boleh. Saya, budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang biasa dilakukan di lingkungan sekolah. Oke, baik. Terima kasih Bu Eci ya sudah menjawab. Budaya positif itu adalah budaya yang atau kebiasaan baik yang sudah biasa dilakukan di sekolah. Oke, untuk selanjutnya nanti teman-teman yang mau mencoba menjawab, tolong pakai ini, saya lupa tadi ya. Mohon maaf untuk Bu Eci, insya Allah kedengeran karena sudah dekat dengan sumber perekam ya. Baik, teman-teman. Saya tadi sudah share link Jamboard ya. Kita akan buka dulu link Jamboardnya. Di sini, teman-teman, di situ ada ada beberapa slide ya. Di slide yang pertama itu nanti saya akan menyampaikan pada teman-teman bahwa dalam budaya positif itu tadi yang disampaikan sama Bu Eci itu tidak salah ya, betul sekali. Jadi budaya positif itu apa yang akan kita lakukan di dalam lingkungan sekolah ini, hal-hal kebajikan apa, kebaikan apa gitu ya, yang bisa dilakukan dalam keseharian di sekolah kita gitu ya, itu budaya positif. Nah, dalam budaya positif ini sendiri teman-teman, banyak sekali hal yang akan dibidik ya, akan dipelajari, tapi saya di sini akan lebih fokus pada 6 hal ini. Saya coba tampilkan lagi ini sebelum ke link Jamboard tadi ya. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang disiplin positif ya. Kemudian ada teori motivasi, kemudian ada keyakinan kelas, ada posisi kontrol, ada hukuman dan penghargaan, ada segitiga restitusi. Dan ini semuanya saling keterkaitan satu sama lain karena gitu ya, untuk menciptakan lingkungan budaya yang berbudaya positif itu semua aspek ini harus ada di dalamnya. Ini tidak semuanya saya cantumkan, sebetulnya teman-teman ada yang tidak masuk ya di sini gitu. Biar nanti Bapak dan Ibu guru yang berminat menjadi calon guru penggerak bisa membahasnya lebih lanjut ya gitu. Semangat Pak Anur. Bu Eci juga semangat, Pak Mei. Ayo teman-teman yang lain ya. Oke, saya kembali lagi ke Jamboard nih. Teman-teman, boleh dituliskan dulu di link Jamboardnya tadi. Di situ ada nanti akan ada di samping kiri di link Jamboard. Saya kembali lagi ke sini, bolak-balik ya. Nah, Gauza udah masuk nih ke situ ya. Ada Kansa udah masuk juga. Teman-teman, di situ akan ada notes ya, yang ini sticky note ya. Teman-teman boleh memilih sticky note-nya yang bagian mana. Kalau di yang sebelah sini. Mau warna di halaman pertama ini boleh deh kita samakan warna kuning dulu ya, yang dipilih sticky note-nya. Teman-teman boleh tuliskan menurut teman-teman budaya positif tadi ya, yang termasuk disiplin positif itu apa sih menurut teman-teman? Seperti apa? Atau boleh contohnya langsung, mangga gitu ya. Disiplin positif, dari namanya aja disiplin positif itu apa? Boleh silakan dituliskan.
Disiplin positif K. Ini siapa nih yang tiba-tiba K? Tuliskan nama, kemudian jawabannya ya dalam satu sticky note yang sama. Namanya siapa, kemudian jawabannya apa? Kalau teman-teman yang siswa boleh 1 berdua, misalnya berdiskusi jawabannya samaan boleh. Misalnya jawabannya yang nulis misalnya Kansa nih, misalnya ya, sama Kansa jadi ngeblank sama Silmi. Kansa sama Silmi misalnya, nanti ditulisin sama Kansa tapi jawabannya jawaban berdua, silahkan, boleh ya. Gauza, Diko, Ami, ini baru namanya aja. Jawabannya mana? Oh, belum. Iya, jangan di enter dulu teman-teman, nanti baru di udah diisi nama sama tulisannya, itu baru. Ya, boleh silakan masuk Bu. belum baru mulai. Link Jamboardnya boleh dibuka, Lili. Ya, yang sudah punya jawaban boleh langsung ya teman-teman. Ini yang sudah ada nama-namanya di sini kayaknya yang sudah mau jawab sepertinya ya. Sudah siap menjawab gitu. Oke, sudah ada nih. Masih dipindahin nih. Boleh diperbesar, kita perbesar. Rajin bangun pagi, ini siapa? Jawaban siapa nih? Nggak ada namanya. Rajin bangun pagi, tata cara berpakaian, mematuhi tata tertib. Oke. Kemudian ada lagi jawaban, saya nggak tahu ini jawaban siapa nih. Oh, Bunda Silpi ya. Udah ada jawabannya. Disiplin dan kepatuhan yang dibentuk dari kesadaran pribadi dan bukan. Lanjutkan sendiri, ini kayaknya titik-titik ya kesannya. Oke, nggak apa-apa Bun. Ini budaya yang saling memperhatikan satu sama lainnya. Jawaban siapa nih? Gak ada namanya. Ini jawaban Gauza. Mana kamu hilang Gauza? Jawabannya Pamei, merupakan kebiasaan diri yang akan membuahkan hasil dan bisa menularkan kepada orang lain. Oke. Budaya yang saling memperhatikan satu sama lain tadi sudah ya. Ami dan Adara mana jawabannya yang mana ya? Menghilang. Menghilang ke mana tuh? Oke. Nah, baik, Bapak dan Ibu, juga teman-teman sekalian, ini saya nanti mudah-mudahan bertambah lagi ya. Ini ada Gauza dan Farel. Ini Pak Yunus, kebiasaan diri ke arah yang lebih baik. Oke, itu disiplin positif ya. Oke. Kemudian ada Pak Anur, disiplin positif adalah berperilaku sesuai ilmu dan kesadaran. Oke, mantap sekali ya Pak Anur ya. Kemudian ini siapa lagi nih? Kecil-kecil saya harus baca di sini nggak kelihatan, boleh diperbesar. Oh, Naya. Menghabiskan punya semua orang gitu ya. Oke. Reva, disiplin dalam waktu, mampu mengatur. Disiplin adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Contohnya rajin mengerjakan tugas. Oke. Wah, keren-keren sekali teman-teman. Kayaknya sebenarnya saya tidak perlu menjelaskan ulang harusnya ya, karena teman-teman sendiri sudah tahu nih gitu ya, disiplin positif itu ternyata apa gitu ya. Oke, baik. Teman-teman, ini ternyata kecil, harus ditampilkan dulu sebentar, izin ya. Saya lanjutkan dulu ya teman-teman. Nah, disiplin positif ini ya, tadi jawaban teman-teman tidak ada yang salah sebetulnya. Ini hanya secara keilmuannya mungkin ya, secara keilmuannya, secara teoritisnya gitu ya. Disiplin positif itu adalah salah satu strategi dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, gitu ya.
adalah dengan penerapan disiplin di sekolah. Dalam konteks disiplin diri, kita sebagai pendidik harus dapat menuntun siswa gitu ya, untuk menjadikannya siswa yang disiplin mencapai manfaat dan kebahagiaan karena motivasi intrinsiknya dari dalam. Jadi nanti ini akan berkaitan dengan yang kedua, teori motivasi. Kemudian disiplin merupakan suatu bentuk perbuatan kontrol diri, teman-teman ya. Jadi sebenarnya tadi jawaban teman-teman itu tidak ada yang salah sebetulnya, karena itu semuanya bermuara pada kontrol diri tadi ya, yaitu belajar untuk mengontrol diri dari agar dapat mencapai satu tujuan yang mulia gitu ya, karena positif ujungnya tuh pasti sesuatu yang mulia, yakni nilai-nilai kebajikan. Nah di sini kebajikan itu kebaikan ya teman-teman, kalau mungkin kurang familiar gitu ya di telinga kita, tapi kebajikan itu adalah kebaikan ya, yang merupakan sifat-sifat positif manusia gitu ya. Jadi disiplin positif itu pengertiannya yang paling bawah ini teman-teman gitu ya. Itu untuk disiplin positif. Kemudian tadi di yang kedua itu ada posisi kontrol. Bapak dan Ibu, teman-teman juga boleh tahu ya bahwa ini ada posisi kontrol. Posisi kontrol itu apa sih gitu ya. Jadi apakah harus mengontrol orang seperti apa gitu ya. Nah, setiap orang memiliki posisi kontrol, mau Bapak Ibu guru, mau teman-teman gitu ya, semuanya tuh punya posisi kontrol. Teman-teman sebagai OSIS ke adik-adiknya gitu ya, itu punya posisi kontrol. Kita harus tahu ini teman-teman gitu ya. Saya pun belajar di sini gitu ya, baru tahu oh ternyata selama ini saya tuh berada di posisi kontrol yang ini gitu. Dan ini sebetulnya bukan hal yang baru teman-teman gitu ya. Ini sebenarnya selama ini sudah kita lakukan, sudah kita jalani, tapi hanya saja kita tidak tahu tuh ini tuh bagian mana gitu, seperti itu. Nah, di sini secara naluri manusia akan selalu bertahan mengontrol diri terhadap apa yang datang dari luar. Contoh misalnya gini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman, saya minta untuk mengepalkan tangan, apa yang akan lakukan sama teman-teman? Lakukan kepalkan tangan misalnya. Dikepalkan tangannya gitu ya. Kalau misalnya saya minta buka kepalan tangannya, apakah teman-teman akan membuka kepalan tangannya? Kalau saya yang minta, misalnya bisa jadi ada yang karena kalian tuh berbaik hati, sieun kemudian dibolototan misalnya gitu ya, langsung dibuka ada gitu ya. Ada yang saya merek ngeherian lah budian mau dibuka gitu kan, ada nggak yang kayak gitu kira-kira? Kalau jangan sama budian deh, misalnya Isan sama Naya misalnya, Naya tutup tangannya misalnya gitu kan, kayak gitu, Naya bakal nurut nggak? Nah, pasti nanya dulu, buat apa sih gitu kamu nyuruh. Nah, itu tuh adalah posisi kontrol kita gitu ya. Misalnya tadi ya, Nurek ngaheureyan cenah mau dibuka gitu ya, gak akan dibuka dulu nih tangannya gitu ya, akan tetep diginiin gitu. Terus dikeleketek, dikumaha gitu ya supaya kebuka tangannya gitu. Kalau kita dalam permainan kan gitu ya. Gitu ya, itu tuh adalah posisi kontrol kita. Jadi mau ngebuka tangan atau enggak, itu tuh posisi kontrol kita dari dalam diri gitu ya, seperti itu. Teman-teman mau diajakin kemana sama temennya gitu ya, bisa nolak? Bisa, karena punya posisi kontrol. Bisa ikut? Bisa, karena posisi kontrol ada di diri kalian. Jadi kalau diajak kemana-mana sama teman, diajak melakukan sesuatu sama teman, jangan nyalahin teman dulu. Budak aku mah diajak sama dia gitu ya, ke bawah-bawah sama dia. Diri kita yang ada posisi kontrolnya di dalam diri kita gitu ya, seperti itu. Jadi ini pengertian mengenai posisi kontrol. Nah, untuk posisi kontrol itu sendiri teman-teman ada 5 posisi. Ini ya. Yang pertama ada posisi penghukum. Ini dalam budaya positif ya. Ada posisi penghukum ya. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Kemarin saya bercanda sama Pak Haji. Pak Hajinya hari ini nggak hadir ya. Ketika dia merasa menang gitu ya, ngeherian saya gitu ya, terus saya merasa bersalah gitu ya, itu saya langsung bilang ke Pak Haji, wah Pak Haji posisinya posisi merasa bersalah gitu kan, seperti itu. Jadi sok aya tuh teman-teman di lingkungan kita yang kesannya teh pengennya teh ngerasa kalau melakukan sesuatu teh batur teh gitu ya, sina ngerasa bersalah. Ada nggak yang kayak gitu? Ada mungkin ya. Termasuk saya teman-teman gitu ya, sejauh ini sebelum saya mengenal ilmu ini gitu ya, saya mungkin salah satunya pernah menempatkan diri di posisi merasa bersalah, pembuat merasa bersalah untuk anak saya. Pasti saya akan, adik kamu kenapa atuh kayak gitu? Nah, kamu kenapa atuh kayak gitu? Itu anak tuh udah mulai rasa dalam dirinya itu merasa
kenapa sih aku tuh selalu bersalah? Kenapa sih aku tuh selalu aku yang disalahin? Gitu ya, seperti itu. Nah, itu akan ada 5 posisi ini mungkin saja pernah kita alami satu waktu tertentu. Jadi, kita bukan malaikat ya yang selalu suci gitu ya, berada di posisi manajer gitu ya. Tidak selalu seperti itu. Tapi teman-teman, perlu kita ketahui dari semua posisi kontrol ini, maka diri kita yang paling baik itu adalah menempatkan diri kita di posisi manajer gitu ya. Bagaimana posisi manajer itu? Jadi kalau posisi manajer itu mengaturnya itu, oke, saya mulai dari yang ini dulu deh. Kalau tadi yang penghukum, pembuat rasa bersalah ini agak negatif ya, kesannya agak negatif. Tapi memang setiap kita itu pasti akan berada di posisi itu gitu. Kemudian untuk teman, merasa teman. Saya selama ini pada kalian nih, pada murid-murid, saya selalu menempatkan diri sebagai teman gitu ya. Posisi kontrol saya menempatkan sebagai teman. Tapi setelah saya tahu ini, saya berubah menjadi posisi manajer gitu ya. Berubah mencoba menjadi posisi manajer. Bapak Ibu yang manajer kelas gitu ya, ini sudah mengambil alih posisi sebagai manajer gitu, seperti itu. Kemudian pemantau. Kalau pemantau mah cuma ngeliatin aja ya, misalnya gini, ada anak yang terlambat nih ya. Saya contohkannya di anak yang terlambat aja. Kalau penghukum, ada anak datang terlambat, kamu datang mulai terlambat, push up, gitu kan? Atau misalnya ngaji 1 juz gitu ya, itu posisi penghukum teman-teman, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya posisi pembuat rasa bersalah, kamu akan nanya gini, gara-gara kamu terlambat, lihat tuh teman-teman, jadi terlambat juga, itu akan membuat orang merasa bersalah, gitu ya. Jadi nyalahkan gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau teman, posisi teman terlambat lagi, nadanya beda dengan yang 2 tadi kan, ya. Kamu terlambat lagi, gitu ya. Ada apa? Nanya sebagai teman. Kemudian kalau pemantau itu akan bertanyanya seperti ini. Kalau misalnya kita sebagai posisi pemantau, hari ini saya lihat kamu terlambat lagi. Ada apa? Jadi ada kalimatnya, sebenarnya dalam kalimat yang berbeda itu mengubah posisi kita, gitu ya. Nah, tapi kalau posisi manajer, gitu ya, posisi manajer ini tidak akan langsung menjudge itu. Kita akan menanyakan dulu, apa sih, kenapa sih dia tuh seperti itu. Misalnya, contoh misalnya, saya nanyakan, misalkan saya terlambat misalnya gitu ya. Kalau dalam posisi manajer, itu saya akan memvalidasi dulu. Memvalidasi itu begini, Kansa hari ini terlambat lagi, kenapa? Jawab dulu, Kansanya akan jawab gitu ya, tidak langsung dihakimi. Ya Bu, aku hari ini terlambat bangun. Kok bisa terlambat bangun? Aku tadi malam tidur jam 12 Bu, misalnya seperti itu. Tidur jam 12. Oh iya sih, kalau saya juga kalau tidur jam 12 mungkin akan terlambat bangun. Jadi divalidasi dulu, anak itu merasa dibenarkan. Oh iya ya, aku tuh tidak disalahkan langsung gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya nanti ini akan berlanjut pada restitusi Bapak dan Ibu. Ini untuk posisi kontrol itu seperti itu dulu. Gitu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya dan langsung boleh mengacungkan tangan ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini keyakinan kelas teman-teman, Bapak dan Ibu guru. Sejauh ini di kita sebetulnya gitu ya, tahun-tahun ini sudah berkembang mengarah ke arah sini gitu ya. Teman-teman, tempo hari kalian berdiskusi di dalam kelas, betul kan? Untuk membuat sebuah peraturan kelas. Dan kemudian kalian ada pleno di lapangan bersama Pak Aji, kesiswaan, dan Bu Lili, dan guru-guru gitu ya, sama OSIS, untuk memvalidasi apa yang dibawa dari kelas. Betul tidak? Ya, itu tuh teman-teman, itu merupakan keyakinan kelas. Sebetulnya itu adalah keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu gitu ya? Ini teman-teman pengertiannya secara teoritisnya ini, tapi simpelnya adalah peraturan-peraturan positif dalam kalimat yang positif. Simpelnya begitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman waktu itu tidak boleh merokok, tidak merokok. Nah, kata tidak, kata jangan itu dihindari kalau dalam keyakinan kelas. Jadi, supaya tidak muncul kata tidak, apa sih gitu kan? Yang kata-kata atau kalimat yang positifnya apa? Seperti itu.
Misalnya tidak boleh datang terlambat. Berarti positifnya apa? Datang tepat waktu, datang lebih pagi, betul Bun, gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya tadi dengan tidak merokok, apa? Kalimat positifnya apa kira-kira? Tidak merokok di lingkungan sekolah. Kalimat positifnya apa sih? Merokoklah di luar sekolah. Berarti boleh merokok dong ya kalau gitu ya. Bisa sih. Sebetulnya itu kalimat positif juga gitu ya. Apa coba teman-teman, ada yang terpikirkan nggak? Jagalah kesehatan paru-parumu. Nah, bisa seperti itu gitu ya. Atau misalnya tetap ada merokoknya gitu ya. Kalimatnya misalnya jadi merokok akan kayak di peringatan-peringatannya tuh ya, akan merugikan kesehatanmu, misalnya seperti itu. Di sekolah ini gitu ya, merokok adalah hal yang kurang baik misalnya. Itu jadi positif. Auranya tuh positif, jadi tidak ada judgement. Karena katanya, konon katanya gitu ya, untuk anak-anak itu Bapak dan Ibu, kalau kita menggunakan kalimat negasi, kalimat negatif gitu ya, jangan, anak-anak itu malah terpacu untuk melakukan penasaran gitu. Jadi ada rasa penasaran yang tingkat tinggi untuk kenapa sih kok nggak boleh, jadi pengen nyoba gitu kan, kayak gitu katanya begitu gitu ya. Kalau saya karena bukan peneliti jadi belum membuktikan itu. Saya nanya dulu sama teman-teman, bener nggak sih kalau dilarang kalian penasaran? Iya, tuh beneran, makanya kita jangan ngelarang gitu ya Bapak dan Ibu. Dibiarin aja. Jangan dibiarin juga Bun. Jangan dibiarin juga, tapi maksudnya kalau jangan ada kata jangan tadi ya gitu ya, tapi dikonfirmasi gitu ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Oke, ini untuk membentuk keyakinan kelas, mudah-mudahan nanti bisa terpakai sama kita ke depannya ya. Yang pertama, untuk pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi lebih global gitu. Lebih menyeluruh, lebih umum sifatnya gitu ya. Tapi karena lebih umum gitu, di situ nanti bisa diturunkan. Kayak kemarin kalau misalnya kita membahas visi misi sekolah. Visi misi sekolah itu saya mendapatkan penjelasan dari Pak Rahmat gitu ya, selaku Litbang, bahwa kenapa visi sekolah kita itu saya jadi lupa langsung visi sekolahnya, menjadi sekolah terdepan yang menciptakan lingkungan yang memfasilitasi anak menuju derajat taklif gitu ya, seperti itu. Kenapa kalimatnya seperti itu? Karena supaya lebih umum, karena supaya kalau sudah ada yang umum, ini guru-guru itu bisa lebih mudah menerjemahkannya dengan gayanya mereka masing-masing, seperti itu gitu ya. Nah, ini pun sama dengan adanya kalimat yang lebih abstrak, lebih umum gitu ya, bukan detail. Kayak tadi itu, kayak detail itu kalau misalnya jangan merokok, orang udah tahu pasti, oh itu tuh jangan, larangan gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi dibuat menjadi lebih umum, merokok di SMP Hikmah Teladan adalah hal yang tidak baik, misalnya seperti itu akan menjadi orang berpikir gitu, oh berarti banyak hal yang bisa dilakukan. Mungkin bisa jadi merokok nanti di sekolah SMP HT gitu kan, atau bisa jadi yang kedua, tidak merokok sama sekali, bisa jadi gitu ya, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal tadi ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif tadi yang saya sampaikan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga gitu ya. Jadi kalau misalnya tentang HP, teman-teman tong banyak-banyak gitu ya. Cukup dengan misalnya handphone boleh dibawa ke sekolah dan selama di sekolah dikumpulkan kepada MK ya. Kecuali jika ada jam pelajaran tertentu yang ingin menggunakannya. Itu di situ teman-teman sudah paham kapan harus mengumpulkan, gitu ya. Karena kalau tidak ada jam duha pakai HP, enggak pakai HP gitu. Artinya harus sudah dikumpulkan. Dari situ harus sudah bisa diterjemahkan seperti itu gitu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi membuat keyakinan kelas itu jangan yang ngawang-ngawang gitu. Apa yang memang kita mau lakukan, yang bisa sehari-hari kita lakukan, itu yang harus dilakukan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah ini kadang-kadang teman-teman, saya mau nanya dulu sama teman-teman, kemarin yang waktu diskusi di dalam kelas, apakah semua teman-teman berpendapat? Atau sebagian saja yang berpendapat? Sebagian saja gitu ya. Nah ini
perlunya kenapa harus semua berpendapat itu supaya nanti ketika ini sudah menjadi keyakinan kelas gitu ya, itu akan menjadi sesuatu yang kita yakini bareng-bareng gitu, seperti itu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini jadi tidak saklek gitu. Kalau misalnya keyakinan kelas itu kalau misalnya sebulan ini tidak berjalan, kok gini ya, kok gitu ya, ya bisa diperbaiki lagi gitu. Seperti itu. Itu Bapak dan Ibu untuk masalah keyakinan kelas ya. Kemudian, nah ini tadi yang nyambung ke yang tadi ya, teori motivasi dengan disiplin positif. Saya mengambil hanya salah satu saja, banyak sekali dari teori motivasi yang disampaikan di dalam pendidikan guru penggerak ini, tapi saya mengambil satu saja yang mungkin semoga bisa kita pahami sama-sama gitu ya. Yang pertama, guru menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi motivasi itu muncul hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kadang-kadang teman-teman semangat pelajaran saya karena pelajaran Budian mah suka dikasih hadiah misalnya gitu ya. Atau misalnya karena Budian mah galak misalnya. Karena kalau misalnya nggak cepat-cepat masuk kelas, Budian mah akan mengurangi nilai. Nah itu tuh berarti ada motivasi ini gitu ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya gitu ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya di antara teman-teman sekalian gitu ya, ada yang motivasinya tuh tulus dari hatinya gitu ya. Aku mah memang pengen belajar, datang ke sekolah pengen belajar, sekarang pelajaran bahasa Indonesia ya harus belajar gitu ya, masuk seperti itu udah motivasi yang ketiga gitu ya. Jadi dari teori Diane Gosson ini gitu ya, bahwa motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu hal itu bisa berdasarkan 3 faktor tadi gitu. Kemudian untuk selanjutnya ini berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Bapak dan Ibu, saya selama ini selalu berpikir bahwa kalau saya mengajar anak-anak dengan membawa hadiah, itu tuh adalah sesuatu yang membuat motivasi anak-anak akan tumbuh gitu ya. Saya selama ini berpikir seperti itu. Teman-teman, saya mau nanya dulu sama teman-teman, kalau misalnya Budian ngajar ke kelas, misalnya teman-teman yang sudah selesai lebih dulu nanti dapat hadiah ini, itu sebenarnya motivasi teman-teman belajar itu hanya saat itu saja atau akan ditunggu lagi sih Budian ke kelas? Mau nanya jujur-jujuran deh, kita nggak apa-apa. Gimana sok? Gimana Ril? Jangan bisik-bisik di situ dong Ril. Ariel ada Boya Ril, boleh biar kedengeran suaranya, boleh di share ke belakang ke Ariel, di estafetkan. Biasanya gimana? Kamu semangatnya saat itu saja atau akan menunggu lagi saya hadir di dalam kelas? Gimana, Rio? Menurut saya sendiri, iya saat itu aja. Saat itu saja, saat pelajaran itu saja? Iya. Oke, itu Ariel. Kalau Sami gimana, Sami? Ya, menurut saya sih sepertinya sama seperti Ariel. Sama seperti Ariel, gitu Saat ya? itu saja. Oke. Satu lagi deh dari Ahwat. Siapa nih yang mau berpendapat? Dari anak Ahwat, siapa yang mau berpendapat? Lain? Boleh? Gimana? Kalau Budian datang ke kelas, bawa hadiah, kamu semangatnya hanya hari itu saja atau hari berikutnya akan menunggu lagi saya nggak? Jujur aja, jujur-jujuran gitu. Untuk hari itu saja. Bapak dan Ibu, ini terbukti ya. Ternyata kalau kita ini ada dalam hukuman dan penghargaan ini, bahwa ketika kita penghargaan itu nanti akan ada poin ya. Nah, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Terbukti tadi saya nanya 3 anak itu, bahwa kalau saya bawa hadiah itu ya hari tawe gitu ya, semangat dengan Budian teh gitu. Besok nama Budian nggak bawa hadiah ya biasa aja gitu kan, seperti itu ya.
Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya, gitu. Kemudian yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kemudian di sini disampaikan juga bahwa penghargaan itu tidak efektif. Kenapa sih menjadi tidak efektif gitu ya? Yang pertama, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan itu, gitu kan? Seperti itu. Kemudian yang keduanya, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha, gitu ya. Kemudian yang ketiga, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu, gitu ya. Dan jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, gitu ya, berarti kita harus terus-terusan gitu, ngasih hadiah lagi gitu. Jadi kalau saya pengen kalian semangat terus, berarti saya harus bawa hadiah tiap hari ke kelas gitu kan, seperti itu. Kemudian orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak akan berhasil, gitu kan? Siapa di sini yang mau diet? Gak ada yang mau diet? Ya, itu contoh ya. Kemudian nih, penghargaan itu merusak hubungan katanya. Yang kedua ya. Jadi poin yang kedua itu penghargaan tadi tidak efektif. Kemudian yang kedua, penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ya. Kemudian yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Yang tadi ya, yang saya tanya ke teman-teman tadi. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan, gitu ya. Nah ini yang banyak terjadi di sekolah-sekolah tetangga kita. Kalau di SMPHT kan kalian santai ya nggak sih? Kalian teman-temannya mau kayak gimana gitu kan? Ya udah sih, aku mah udah begini gitu kan. Kita mah begitu kan? Ya nggak sih? Atau saya salah? Kok jadi ragu ya? Kalian gitu nggak sih? Bisa saya salah gitu selama ini? Kalau di tetangga sebelah itu kan, kalau misalnya si A matematikanya 10, aku cuman 9 gitu. Padahal 9 kan udah gede ya teman-teman ya. Mereka tuh ada kecemasan tersendiri gitu. Seperti itu. Jadi memang ada sesuatu yang mengganggu, jadi akhirnya seperti itu. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Ini yang paling parah gitu ya. Yang paling parah itu kalau misalnya orang yang sudah tahu saya mah udah mau dapat penghargaan gitu ya, ya udah deh gitu kan. Itu yang sering terjadi gitu ya. Padahal penghargaan itu bukan untuk itu gitu. Kemudian yang berikutnya, penghargaan itu menurunkan kualitas teman-teman ya. Kalau kita runut dari yang tadi, bahwa pengamatan yang ini ya, jadi kualitas yang dikerjakan apa sama kita itu gitu ya, itu tuh karena tidak tulus dari hati, maka kualitasnya pun tidak sungguh-sungguh gitu, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Masih berkaitan dengan yang tadi sebetulnya ya. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang biasa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi misalnya ya. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang karena bukan karena hati, bukan karena memikirkan suatu objek. Akhirnya saya harus menulis puisi yang bagus supaya dapat hadiah gitu ya. Makanya kejadiannya adalah ada kalimat yang nothing tulus ya. Nothing tulus gitu kata-katanya ya. Jadi ya harus berdasarkan ketulusan kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik gitu, seperti itu ya. Kemudian yang ini ya, yang keduanya, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan gitu. Jadi mengejar target hungkul gitu, targetnya aja lah selesaikan gitu ya, seperti itu. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama
dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Ayo Pak Mei, kita dalam P5 jangan ada penghargaan yang dijanjikan Pak Mei, karena mereka tidak akan kreatif ya kalau misalnya dijanjikan dengan penghargaan jadinya ya. Kemudian teman-teman, yang selanjutnya di sini juga penghargaan itu menghukum ternyata. Pada akhirnya itu penghargaan itu hanya akan menghukum katanya. Apa sih? Kenapa sih? Kan penghargaan gitu ya. Justru penghargaan itu kan reward gitu ya, apresiasi. Tapi kenapa kok jadi menghukum gitu ya? Ini teman-teman, yang pertama, penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Yang tadi kan dibahas ya, sempat dibahas di awal, bahwa kalau misalnya si A ini mendapatkan penghargaan terus-terusan, maka yang tidak dapat penghargaan, yang tidak pernah dapat penghargaan, itu udah stuck. Ya udah sih, aku mah nggak akan dapat gitu. Udah menghukum diri sendiri gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Gitu. Jadi mau menghukum, mengendalikan perilakunya gitu ya. Mau memberikan penghargaan juga memberikan perilakunya. Gitu ya. Coba kalau misalnya saya, Farel misalnya, saya akan memberikan hadiah handphone misalnya sama Farel misalnya gitu ya. Kira-kira yang dilakukan sama Farel apa? Mengambil HP-nya. Terus HP-nya diapain nanti? Dipakai apa? Dipakai belajar, yakin? Lain-lainnya lebih banyak atau belajarnya lebih banyak? Lain-lainnya lebih banyak gitu ya. Terus kalau saya sekarang ke Farel itu misalnya, Farel, karena kamu tidak mengerjakan tugas, saya ambil HP kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Ngerjain tugasnya. Sama dikendalikan Bapak dan Ibu ya. Sama-sama dikendalikan gitu. Mau hukuman, mau penghargaan, sama-sama mengendalikan dia gitu. Seperti itu. Itu salah satu contoh ya realnya gitu ya, seperti itu. Kemudian saya masih lanjut ke yang ini. Nah, ini ke segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi, saya mau ngajak dulu teman-teman nonton. Suaranya masih nggak kedengeran guys. Kenapa ya? Suaranya kok harusnya nggak ada waktu kemarin di ini mah kedengeran. Bentar ya. Malah suara musiknya yang besar. Ya. Makasih ya. Ini karena dekat mungkin ya. Saya jadi tahu kualitas video saya. Oke. Iya sih.
Kenapa sih? Kelihatannya? Dari tadi ke halangan saya. Oke, ini mah nggak terlalu ini ya, karena permintaan dari sana. Oke, kita kembali lagi ke yang ini, karena tadi masih ada yang harus ditampilkan dulu tentang segitiga restitusinya. Nah, ini Bapak dan Ibu, video yang barusan itu gambaran gitu ya, gambaran contoh dari segitiga restitusi positif yang coba saya lakukan gitu ya, seperti itu. Nah, restitusi itu apa sih gitu ya? Proses menciptakan kondisi agar murid itu bisa memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan menyalahkan mereka, tapi bisa memperbaiki kesalahannya gitu. Kemudian mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat gitu. Dalam restitusi itu ya, bukan berarti teman-teman itu harus disalahkan, bukan harus disalahkan, tapi dikonfirmasi dulu. Restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat bersalah, gitu ya. Tadi contoh yang dalam video itu seperti tadi. Kemudian ini Bapak dan Ibu,
ada langkah-langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika menstabilkan identitas, itu tadi ya, yang kita itu bertanya terlebih dahulu pada anak, kenapa sih kok bisa seperti itu? Ini yang saya lakukan kemarin, saya coba lakukan kemarin. Kemarin pas pelajaran saya, ada anak yang pegang HP, tapi dipakainya nonton YouTube, dipakainya cek Instagram. Padahal kan itu artinya tidak amanah kan. Saya ambil HP-nya dan saya pinjam ya HP-nya gitu ya. Mereka udah kaget banget pas dipanggil sama saya secara wajah saya gitu kan. Wajah saya menyeramkan kan teman-teman. Buat teman-teman kan katanya jutek gitu ya wajah saya tuh. Itu menstabilkan identitas itu bagaimana? Saya tanya sama teman-teman, kenapa sih kok tadi main gawe itu tidak amanah, bisa tidak amanah seperti itu? Jawabannya adalah jujur anaknya gitu. Kalau misalnya kita tanya baik-baik itu ternyata mereka jujur. Bu, aku tergoda, tadi tuh aku lagi ini, ternyata ada notifikasi, jadi aku klik. Ya sih, menurut saya gitu ya. Iya, saya pun akan berstatus seperti itu. Sama nggak sih Bapak dan Ibu kalau kita lagi meeting nih gitu ya, tiba-tiba ada notifikasi di HP kita lewat gitu, kita akan ngeklik dulu nggak sih? Atau akan kita biarkan sampai selesai dulu meeting nggak? Sama ya? Kita akan ngeklik dulu gitu. Nah seperti itu. Jadi itu cara menstabilkan identitas. Jadi artinya kita mengakui dulu apa yang dia lakukan itu. Iya, kalau saya di posisi kamu juga akan melakukan hal yang sama, gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya yang kesiangan juga tadi, kamu kenapa sih kalau kesiangan? Oh iya sih, kalau saya tidur jam 12 malam juga mungkin akan kayak kamu gitu. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Kemudian memvalidasi tindakan. Memvalidasi tindakan tuh yang seperti tadi. Jadi yang dia lakukan itu tidak langsung dijudge, tapi langsung ya kalau saya di posisi kamu mungkin iya, saya akan melakukan hal yang sama seperti itu. Mungkin gitu ya, seperti itu. Jadi anaknya tuh punya percaya diri dulu untuk melakukan. Kamu ngerokok, kenapa sih kok ngerokok? Jawabannya misalnya bla 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 bla, ke bawah sama temen dan sebagainya gitu kan. Jangan langsung, makanya jangan ke bawah sama teman, nggak gitu. Untuk menstabilkan tindakan yang salah itu, bahwa kita itu mungkin kalau misalnya kita ada di posisi kamu gitu ya, itu sama gitu ya. Kalian juga sama ke adik-adik kelas. Kalau misalnya ada adik kelasnya yang ngeledekin kamu, kenapa sih kok ngeledekin? Validasi dulu ada apa gitu sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang salah itu, jangan langsung dijudge, oh kamu mah ada begini begitu gitu. Enggak gitu langsung ya. Kemudian menanyakan keyakinannya. Jadi tadi di awal sudah dibahas bahwa ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan yang dilanggarnya tuh yang mana. Gitu ya. Kalau misalnya di kita ada aturan HP-nya tidak dikumpulkan, kemudian nanti disita misalnya gitu ya HP-nya, maka itu diingatkan, kebajikan mana sih yang sudah kamu langgar gitu ya. Oh iya, aku tidak mengumpulkan HP gitu kan. Oh iya, aku tadi malah tidak respect gitu, seperti itu. Karena kemarin kebetulan aturan di pelajaran saya satu kan teman-teman, kamu harus respect. Ada yang ngomong di hadapan kamu, simak gitu kan, perhatikan gitu apa yang sedang disampaikan oleh orang tersebut, begitu kan gitu ya. Makanya kemarin ketika saya mendapati anak yang seperti itu, saya coba dengan segitiga restitusi positif, dan ternyata yang mengejutkan saya adalah ketika menanyakan keyakinan kelas dan menstabilkan sudah stabil emosinya itu, anak itu bisa menemukan solusi yang memang saya bilang kamu harus membuat konsekuensi sendiri. Apa sih konsekuensinya yang bukan hukuman? Dan itu muncul Bapak dan Ibu, munculnya apa? Saya akan menegur teman-teman atau akan mengingatkan teman-teman yang kalau dalam pelajarannya nanti membawa HP tidak semestinya. Itu kan datang dari dia sendiri. Kita terbantu dong dengan seperti itu gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua akan ada saya mah akan ini aja Bu, kalau misalnya nanti di kelas kotor, saya akan coba bersihkan kelasnya. Bukan pelajaran saya, tapi itu untuk dia sendiri, untuk kebaikan dia dan kelasnya gitu. Seperti itu yang menjadi keyakinan kelasnya yang setelah ditanyakan dan konsekuensinya apa. Konsekuensi itu harus datang dari anaknya.
Jadi teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman punya ada adik kelasnya yang salah sama kamu, tong dilabrak ya. Biasanya cewek-cewek yang suka ngelabrak mah gitu ya. Kudu dilabrak gitu ya. Gimana caranya gitu ya. Yuk kita cobain ya dengan restitusi ini gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, nah ini mari berefleksi. Kalau saya ingin mengajak refleksi dulu sama Bapak dan Ibu gurunya. Bapak dan Ibu boleh dibuka lagi Jamboardnya, teman-teman boleh dibuka lagi Jamboardnya yang tadi. Ya, pertanyaannya yang pertama, apa sih yang Bapak Ibu pernah lakukan terkait budaya positif sebelum pertemuan ini? Mungkin boleh diketik di link Jamboardnya. Kemudian teman-teman, pertanyaannya kalau di situ Bapak Ibu teman-teman setelah menyimak pemaparan dari saya gitu ya, budaya positif apa sih yang sudah ada di SMPHT yang teman-teman ketahui? Silahkan boleh diketik di Jamboardnya di halaman 2 ya teman-teman ya. Jadi di link Jamboardnya silahkan teman-teman pindah room di halaman 2. Oh ini tadi udah ada yang ke sebelah sini juga, Bu Eci ya, tadi udah disiplin positif, nggak apa-apa. Di sini saya minta yang warna pink biar ceria. Udah menuju siang. Yang warna pink notes-nya boleh diketikkan nama, kemudian pendapatnya ya teman-teman ya. Silakan. Warna pink. Itu kuning. Siapa nih yang sudah menuliskan yang kuning? Saya dilihat ya yang kuning. Di kertas yang pink tuliskan budaya positif apa sih yang sudah ada selama ini di SMP Hikmah Teladan menurut kalian? Wah, sudah ada. Gauza, pembiasaan pagi dan sore. Oke. Apalagi, teman-teman? Kenapa jadi miring-miring, Gauza? Ini Naya kok menghilang? Pak Mei memberikan pengertian dan mengajak untuk berdiskusi. Nah, sip. Makasih Pak Mei sudah dibesarkan mengenai hal apa saja yang akan dilakukan, termasuk dengan konsekuensi dari segala perilaku. Oke. Gauza nggak usah digedein banget. Udah kebaca tadi punya Gauza. Budaya positif yang sudah ada di SMPT, pembiasaan pagi dan asar, berhalakoh di waktu pagi dan dai remaja. Ini siapa nih? Yang jawab nggak ada jawabannya. Oh, oke, Sami sama Ariel. Oke. Yang lain? Mangga, silakan di post. Bu Eci mengingatkan Dasa dan Rehan untuk selalu berdamai. Ya sip. Ya selalu ya, Bu Eci ya, selalu mengingatkan. Ya. Oke. Nanti boleh dicoba ya Mam, cara restitusi positifnya, coba kalau ke anak inklusi berhasil nggak ya? Saya nanti pengen coba nanya sama Bu Eci, kalau pakai restitusi positif berhasil nggak gitu. Tapi kalau saya lihat teman-teman guru di sini sih memang cara memvalidasi itu sudah ke arah sana sebetulnya gitu, sudah ke arah restitusi positif. Tapi yang sejauh ini masih kita terapkan itu hukumannya, jadi mesti bentuk hukumannya apa sih? Konsekuensinya itu masih dari kita, bukan dari anak gitu. Putra boleh yang warna pink, Putra jangan yang warna kuning. Pemilahan sampah, kebersihan dan keindahan kelas, penghijauan sekolah. Iya betul Pak Yunus. Mengkonsultasikan langsung beasiswa yang terlibat suatu masalah dengan mengenal kembali kesalahan apa yang telah dia perbuat dan cara perbaikinya. Ini siapa nih? Oke, Kansa. Iya. Oke, ini. Bentar. Memberikan materi saat setelah sholat duha dan zuhur. Oke.
Pembiasaan pagi dan sore dai remaja setiap hari Jumat, disiplin berpakaian dan membantu anak inklusi. Oke. Ini siapa nih yang paling bawah? Ada yang sudah di SMPHT. Salah satunya adalah terdapat guru-guru yang ramah dan membuat siswa-siswanya nggak kebaca. Ini punya siapa ini? Nggak ada namanya. Oh, Ami dan Adara. Kalian seneng banget lagi dibaca sama aku dipindah-pindahin gitu ya. Oke, nggak masalah. Ini saya gimana bacanya bertumpuk-tumpuk begini? Kalian jangan pada berantem gitu deh. Gimana sih? Oke, masih ada estetik, tapi ketika aku baca kalian pindah-pindahin gitu. Jadi aku bacanya yang mana? Oh, itu gerak sendiri katanya. Gerak sendiri. Menguasai papan. Nanti ngegedein lagi gitu ya. Budaya positif yang ada di sistem HP adalah pembiasaan untuk mengumpulkan HP. Ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Masih luas kok itunya, areanya. Di apa ini? Di ke apa nih? Saya mendingan di sini deh. Budaya positif yang sudah ada di SMPHT seperti pembiasaan baik yang sudah dilakukan, duha, zikir, pagi sore, sama ya, hampir sama ya. Mengingatkan teman untuk selalu menggunakan ciput, manset, dan kaos kaki, serta mengajak teman untuk, nanti Rain mungkin tidak lagi ini ya, tidak lagi dengan kamu gimana gitu kan. Kalau misalnya hukuman itu tidak langsung kamu ngaji gitu, enggak gitu ya. Jadi bolehlah nanti coba ya restitusi positifnya ya. Oke, siap, nggak apa-apa, gak usah. Oke. Ya, nggak apa-apa. Tapi emang ininya dari jambornya. Oh, emang dari jambornya sih. Oke, Bapak dan Ibu, tadi di slide yang ini, sebelum terima kasih, ada dulu yang keduanya. Sudahkah budaya positif di sekolah kita dilaksanakan? Jawabannya adalah sudah. Walaupun masih ada yang harus kita perbaiki di sana sini ya, seperti itu. Oke, yang terakhir dari slide saya mau Bapak dan Ibu juga teman-teman menuliskan lagi di slide yang ketiga ya, di Jamboardnya. Bagaimana sih selanjutnya gitu ya? Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Setelah Bapak dan Ibu, teman-teman mengetahui tentang restitusi positif ini, tentang budaya positif ini. Apa sih yang perlu kita benahi gitu ya? Apa yang perlu kita tuliskan di dalam slide berikutnya? Silakan boleh dituliskan. Saya kasih waktu 3 menit untuk menuliskan dan share lagi di link Jamboard yang tadi sudah disediakan di halaman 3 ya teman-teman. Di halaman 3. Kalau tadi sudah kuning, pink, sekarang hijau deh. Ya. Apa yang harus kita lakukan ke depannya? Apa yang masih harus kita benahi dari budaya positif yang sudah ada di SMP kita ini? Supaya SMPHT bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi. Itu budaya positif seperti apa yang harus dilakukan? Hijau. Reva dan Gauza, semakin lebih disiplin dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ini langsung segede gitu. Aku diam, Mbak. Itu siapa yang lagi?
Kenapa ya? Dari tadi punya Gauza itu gerak-gerak terus ya? Aku diem ya Bu ya. Ini akhirnya Pak. Udah diem. Udah. Jangan pada gerak ya. Sabar. Udah deh, Gauza segede gitu aja nggak apa-apa. Udah. Konsisten menerapkan aturan yang sudah disepakati, Bu Eci, baik. Konsisten dengan apa yang telah dilakukan saat ini, serta memberikan informasi kepada seluruh warga sekolah. Ini siapa? Dari siapa ya? Yang konsisten? Pak Yunus ya. Baik. Ada pada dalam bertemu orang dewasa dan yang lebih muda. Ya Allah. Bisa melanjutkan kembali kegiatan-kegiatan yang positif dan dipertahankan. Dari Naya, lebih disiplin saat pembiasaan pagi. Oke. Terus melanjutkan dan mengembangkan budaya baik agar lebih banyak warga sekolah yang melanjutkan budaya baik tersebut, melaksanakan tata tertib sekolah dan peduli akan kebersihan lingkungan sekolah. Oke. Aku lagi gak megang HP. Konsisten dengan apa yang telah dilakukan saat ini, Aku megang HP ya. memberikan informasi kepada seluruh sekolah berkenaan dengan hal yang telah dilakukan. Oke. Masih ada apaan sih lo? Kenapa ada anggota dari aku sendiri? Oke. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak pemaparan saya tentang budaya positif ini. Semoga dengan kita tahu tentang adanya budaya positif, ada hal-hal baik yang baru yang bisa kita rintis, yang bisa kita tumbuhkan tunasnya, gitu ya, supaya sekolah kita tercinta ini memiliki budaya yang positif, yang lebih baik lagi, yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu ya, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan teman-teman, saya itu belum membuat daftar hadir ya. Nanti mungkin teman-teman boleh mengisi daftar hadir ketika saya sudah printkan. Bapak dan Ibu juga sama ya, yang sudah menghadiri pertemuan ini. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan kasiron. Sebelum berakhir, saya mau teman-teman dan Bapak Ibu sekalian kita ice breaking dulu sebelum mengakhiri semuanya. Di akhir ya ice breakingnya supaya teman-teman sebelum ke kelas itu tidak apa namanya, tidak ngantuk gitu ya. Oke. Udah gak ngantuk lihat tulisan di belakang. Oh, udah nggak ngantuk melihat tulisan-tulisan yang di depan berjalan-jalan terus sendiri gitu ya. Oke. Tapi emang gerak sendiri. Nungging-nungging ya. Emang gerak sendiri. Oh dia. Ya, oke deh ya. Ternyata cukup dengan menunjuk siapa yang mengerjakan ini itu sudah ice breakingnya ya. Tidak perlu saya yang memimpin ya. Jadi kalian sudah langsung nge-aware gitu ya. Ya udah deh, nggak apa-apa ya. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu, hatur nuhun pisan sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, dan ada perubahan kecil yang bisa kita mulai dari kita, dari diri sendiri, dari mulai sekarang ya, dari mulai hal kecil yang ada di lingkungan kita ya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.